Oke, halo semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komang Harisanda Sumarta dari kelompok Rengantara 76. Di sini, kami dari kelompok 76 akan menampilkan presentasi yang berkaitan dengan tugas ketera. Di sini, kami dari kelompok 76 akan membawakan presentasi tentang sejarah ITERA. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke video presentasinya. History of ITERA, Institut Teknologi Sumatera, oleh kelompok Rengantara 76. Sejarah ITERA. Institut Teknologi Sumatera atau yang biasa kita sebut ITERA merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Pulau Sumatera. Berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan kota Bandar Lampung. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 253 yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin latar belakang berdirinya Institut Teknologi Sumatera. Latar belakang didirikannya ITERA adalah dikarenakan Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November kapasitasnya sudah melebihi daya tampung maksimalnya. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia pada tingkat nasional. ITERA dirintis pendirinya dan akan dikembangkan serta dibina oleh ITB selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh ITERA adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya di Sumatera. Pembangunan sebuah institut teknologi di Sumatera juga dikaitkan dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI guna menciptakan SDM yang unggul, berkualitas, menguasai iptek, sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang baik. Jadi seperti itulah bagaimana ITERA itu bisa berdiri. Program studi pertama. Langkah awal penyelenggaraan program studi dimulai saat ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana ITERA untuk tahun akademik 2012-2013 melalui program mandiri. Selanjutnya disebut SPM ITERA 2012. Pada awalnya jumlah mahasiswa ITERA setara dibatasi 100 mahasiswa pada 5 program studi. Program studi yang dibuka pada tahun 2012 sebagai tahap awal dengan kapasitas masing-masing 20 orang yaitu 1 Fisika, 2 Teknik Geomatika, 3 Teknik Elektro, 4 Teknik Geofisika, 5 Perencanaan Wilayah dan Kota. Angkatan 1 2012-2013 berjumlah 57 siswa. Angkatan 2 2013-2014 berjumlah 42 siswa. Angkatan 3 2014-2015 berjumlah 67 siswa. Angkatan 4 2016-2016 peserta yang lulus SBMPTN berjumlah 500 siswa. Mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran 2014-2015 menjalani perkuliahan di kampus ITERA Lampung. Para mahasiswa ITERA secara bertahap akan dipindahkan dan mengikuti perkuliahan di kampus ITERA Sukarame, Kabupaten Lampung Selatan. Bangunan kampus ITERA tahap pertama telah diresmikan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Gubernur Lampung Syaroidin CP dan Rektor ITB Profesor Ahmad Laka. Lini masa ITERA. Tahun 2012, ITERA menerima mahasiswa baru untuk pertama kali diselenggarakan oleh ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Pendirian Prodi Fisika, Teknik Geodesi, dan Geomatika, Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Perencanaan Wilayah dan Kota. Tahun 2013, tepatnya 20 Maret 2013, peletakan batu pertama pembangunan kampus ITERA oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA, pendiri Prodi Teknik Sipil, Teknik Informatika. Tahun 2014, tepatnya 21 Mei 2014, peresmian kampus ITERA tahap pertama. 6 Oktober 2014,
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera, diundangkan 9 Oktober 2014. Tahun 2015, tepatnya 16 Mei 2015, KM ITERA dibentuk di kampus ITB. ITERA menerima mahasiswa baru melalui SBMPTN untuk pertama kalinya. Sejarah berdirinya masing-masing program studi. Yang pertama, fisika yang didirikan tahun 2012 dengan latar belakang karena ilmu fisika merupakan salah satu pilar utama ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan pemahaman mengenai fenomena alam serta kemungkinan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Yang kedua, teknik geomatika yang didirikan pada tahun 2012 dengan latar belakang untuk mendidik mahasiswa melalui mata kuliah wajib seperti mata kuliah ilmu dasar, geodasi, survei dan pemetaan, serta teknologi informasi spesial, satelit penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi, dan mata kuliah pilihan yang merupakan pendalaman dan aplikasi dari ilmu geodasi. Yang ketiga, teknik elektro yang didirikan pada tahun 2012 dengan latar belakang didirikan karena merupakan salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, teknik geofisika yang didirikan tahun 2012 dengan latar belakang didirikan karena untuk mempelajari aspek-aspek fisik dan dinamis bumi, yang mencakup kegiatan pengukuran dengan menggunakan peralatan geofisika dan melakukan pemrosesan data mengenai gejala-gejala alam, serta melakukan interpretasi data yang secara keseluruhan dapat dimanfaatkan oleh komunitas ilmu kebumian. Yang kelima, perencanaan wilayah dan kota yang didirikan pada tahun 2012 dengan latar belakang adalah untuk mempelajari tentang perencanaan, baik pada aspek ruangan spesial atau yang dikenal dengan perencanaan tata ruang dan pembangunan atau perencanaan pembangunan. Yang keenam, teknik sipil yang didirikan pada tahun 2013 dengan latar belakang didirikan untuk mempelajari ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Yang ketujuh ada teknik informatika. Teknik informatika didirikan pada tahun 2013. Latar belakang didirikannya yaitu diharapkan mahasiswa dapat mempelajari ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak. Ilmu komputer mencakup kajian teoritis dan algoritmik untuk memperkembangkan mutakhir dalam robotika, fisik komputer, sistem cerdas, bioinformatika, dan hal menarik lainnya. Yang ke-8 ada arsitektur. Didirikan pada tahun 2016. Latar belakangnya diharapkan mahasiswa bisa belajar untuk mendesain objek pembangunan berskala luas secara lengkap dan menyeluruh, mulai dari lingkungan terkecil. Yang dipelajari dalam arsitektur bukan hanya sekedar belajar menggambar, tapi juga dibutuhkan ide yang kreatif, kepedulian terhadap lingkungan, dan pengetahuan yang luas tentang banyak hal. Yang ke-9 ada teknik geologi yang didirikan juga pada tahun 2016. Latar belakang didirikannya teknik geologi yaitu karena teknik geologi berperan sebagai wahana pengkajian dan pemanfaatan sumber daya alam, mineral, energi, dan air, serta penerapan kerekayasaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam. Selanjutnya yang ke-10 ada teknik lingkungan dan juga didirikan pada tahun 2016. Latar belakang didirikannya teknik lingkungan yaitu karena bidang ini mempelajari tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau penyembuhan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan air, tanah, dan udara melalui pendekatan rekayasa teknik. Yang ke-11 ada teknik mesin, didirikan pada tahun 2017. Latar belakangnya adalah karena untuk mengembangkan disiplin berbasis cabang ilmu teknik mesin yang didefinisikan sebagai ilmu teknik yang mempelajari perancangan, produksi, atau pembuatan dan operasi mesin. Dan yang ke-12 ada matematika, didirikan pada tahun 2017. Program studi matematika ITERA merupakan salah satu prodi berlatar belakang sains murni di ITERA. Yang ke-13 yaitu teknik industri yang didirikan pada tahun 2017. Latar belakang didirikannya karena untuk mengembangkan ilmu yang berfokus pada sistem terintegrasi dengan pengembangan konsep green industry melalui pengembangan hard skill dan soft skill untuk mendukung kemampuan dalam bekerja.
Kelebihan dari program teknik industri yaitu merupakan satu-satunya ilmu teknik yang menerapkan konsep socio-technical system. Yang ke-14 biologi yang didirikan pada tahun 2017. Latar belakang didirikan karena prodi ini berkonsentrasi pada eksplorasi keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Keberadaan program studi biologi ITERA diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran biodiversitas Sumatera. Yang ke-15 kimia yang didirikan pada tahun 2018. Latar belakang didirikannya karena prodi ini mempelajari pendalaman teoretik melalui kimia analitik, anorganik, biokimia, fisik dan organik, praktek laboratorium untuk keperluan analisis dan sintesis, serta pengembangan diri untuk menjadi ahli kimia melalui riset. Yang ke-16 yaitu farmasi yang didirikan pada tahun 2018. Latar belakang didirikan karena program studi ini merupakan program studi yang mempelajari pengetahuan tentang identifikasi, sintesis, pengembangan, distribusi, terapi, dan monitoring penggunaan obat sintesis maupun obat bahan alam. 17. Sains Atmosfer dan Keplanetan 2018. Latar belakang didirikannya karena bertujuan untuk mempelajari segala sesuatu tentang bumi, sistem tata surya, dan alam semesta. Untuk menjawab tantangan ini, PSSAK dibentuk sebagai program studi pertama di Indonesia yang menggabungkan antara sains atmosfer dan astrofisika. Yang ke-18 yaitu teknik kimia. Latar belakang didirikan karena mempelajari proses efektivitas dan efisiensi pengolahan bahan mentah menjadi produk dan bertujuan untuk menciptakan teknologi baru atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teknologi dengan bekerja sama dengan berbagai bidang keilmuan seperti ilmu material, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada teknik kelautan yang didirikan pada tahun 2018 dengan latar belakang untuk mempelajari mengenai teknik membuat bangunan laut dan mempelajari bagaimana merancang dan mengendalikan kondisi lingkungan di laut sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ke-20 ada teknik fisika yang didirikan pada tahun 2018 dengan latar belakang didirikannya adalah untuk mempelajari berbagai bidang aplikasi ilmu dasar, ilmu terapan dan pemanfaatan teknologi, dan bidang pekerjaannya yang cakupannya sangat luas. Selanjutnya yang ke-21 ada teknologi biosistem dengan latar belakang didirikannya karena merupakan ilmu teknik yang mengombinasikan keilmuan matematika, biologi, fisika, kimia, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan biologi, dan energi. Prodi ini merupakan kelanjutan dari prodi teknik pertanian. Selanjutnya yang ke-22 ada teknologi industri pertanian yang didirikan pada tahun 2018 dengan latar belakang didirikannya adalah untuk mempersiapkan lulusan dengan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja sistem agroindustri berkelanjutan. Lalu ada teknologi pangan yang didirikan pada tahun 2018 karena program studi ini mengintegrasikan antara ilmu kimia, biologi, nutrisi, bioteknologi, dan teknik untuk menjamin bahwa manusia dapat mendapatkan akses makanan yang sehat dan bergizi tinggi. Selanjutnya yang ke-24 ada sains lingkungan kelautan yang didirikan pada tahun 2019. Didirikan dengan latar belakang karena bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan mengenai kajian proses geokimia fisis laut dan interaksinya dengan lingkungannya. 25. Rekayasa kehutanan. Latar belakang didirikan karena prodi ini adalah interdisiplin ilmu kehutanan, forest science, dan teknik engineering yang diaplikasikan dalam perekayasan berbasis bioproses serta biosistem untuk menjaga kelestarian hutan, manipulasi hutan agar pemanfaatannya berkelanjutan dan membangun hutan-hutan baru. 26. Sains aktuaria. Latar belakang didirikan karena prodi ini merupakan suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu matematika dan metode statistika untuk menganalisis risiko pada industri keuangan khususnya pada bisnis asuransi, dana pensiun, serta industri keuangan lainnya. 27. Teknik biomedis. Latar belakang didirikan karena prodi ini merupakan ilmu multidisiplin
dari bidang ilmu keteknikan dan ilmu dasar seperti biologi, kimia, fisika, dan matematika, serta ilmu kedokteran untuk diaplikasikan dalam teknologi medis. 28. Teknik perkeretaapian. Latar belakang didirikan karena tujuan dari terbentuknya program studi perkeretaapian ITERA tertuang juga dalam visi program studi, yaitu bersaing, terintegrasi, teknologi tinggi, bersinergi dengan industri, terjangkau, responsif terhadap pembangunan. Anggota kelompok 76 Rengantara: 1. Albirio Rinaldi, 2. Putri Alaida Anggraini, 3. Anita Dora Aurelia, 4. Abdurrahman Al-Atsori, 5. Louis Aswin Martin Hotasi, 6. Rahmat Afripane, 7. Ridiansyah, 8. Karisma Gilang Pamungkas, 9. Abdi Maskur Muttaqin, 10. Sari Misdayana Purba, 11. Panji Putra Harjanto, 12. Supriyadi Pandiangan, 13. Anissa Rahmawati, 14. Galuh Pangestu, 15. Muhammad Sofwatillah Muhzaib, 16. Itza Ramaul Kim, 17. Ayub Nabitu, 18. Sabit Nasrullah, 19. Siti Konita Mahdia, 20. Daniel Malik, 21. Olivia Anastasia Gultom, 22. Andreas Ananda Situmorang, 23. Jasmine Aulia Nadira Rifai, 24. Febrian Billy Putra, 25. K. Haris Chandra Sumatra, 26. Adinda Taila Salsabila, 27. Nisa Febriana Wulandari, 28. Desti Aprilia, 29. Sinta Andriani Putri, 30. Raihan Ocat Pauridianto, 31. Muhammad Alim Murtado Ramadan, 32. Muhammad Alfa Reza Fadilah, 33. Nanda Pratama Gunawan, 34. Adzani Fadilah. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, rangkaian sesi presentasi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan kepada narasumber Rengantara yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada para audiens yang telah menyimak dengan antusias presentasi kita pada hari ini. Akhirnya, saya Muhammad Apareja Padilla dari kelompok 76 Rengantara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.